Halo semuanya, kembali lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan juga beropini. Balik lagi dengan aku, Melia Wulandari, dan juga pasangan saya, Jo, dimana pada kali ini kita akan membahas mengenai berita yang akhir-akhir ini terdengar di tengah masyarakat, yaitu pilihan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Dimana untuk berita terbarunya membahas mengenai siswa SD Banyuwangi yang nekat gantung diri, dan menurut kesaksian dari keluarganya, siswa ini diduga karena sering diolok dan akhirnya mungkin ia merasa depresi dan juga tidak suka dengan olokan teman-temannya itu. Akhirnya ia nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri tersebut. Kalau menurut kamu, bunuh diri dengan cara gantung diri karena depresi ini apakah menjadi solusi bagi siswa untuk lepas dari depresi yang ia alami gitu? oke, sebenarnya gini ya, terkait pilihan untuk mengakhiri hidup, itu bukan suatu hal yang menjadi budaya kita. Sebagai negara Indonesia, kita tidak diajarkan bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus menyelesaikannya dengan cara mengakhiri hidup. Berbeda dengan di Jepang, yang mana mereka ketika menanggung malu, itu memilih mengakhiri hidupnya dengan budaya yang namanya harakiri kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Indonesia, terutama di Jawa, kita mengalami perbedaan. Justru kita diajarkan untuk menerima atau mengafirmasi apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita, dan kita harus menjalani hal tersebut dengan lapang dada lah, mungkin seperti itu. Oke, kalau kamu sendiri pernah nggak sih merasakan apa itu depresi? Kalau depresi sih kayaknya nggak pernah sih, dan jangan sampai juga. Tapi kalau stres mungkin pernah, karena kan stres dan depresi adalah satu hal yang berbeda ya. Stres itu kita mengalami suatu kekhawatiran akibat kegiatan sehari-hari. Sedangkan kalau depresi itu kan lebih ke stres yang datang di waktu yang tidak tepat, sehingga otak memproduksi zat, saya lupa nama zatnya, itu lebih banyak, sehingga membuat dia mengalami penurunan fokus, lebih jauh dengan lingkungan sosialnya dan sebagainya, sehingga sampai pada suatu titik ada beberapa orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena depresi ini tadi. Kalau saya sendiri sih alhamdulillahnya nggak pernah. Jadi seperti itu. Oke, jadi seringnya itu justru mengalami yang namanya stres. Kalau orang bilang, atau mungkin kalau menurut aku yang sering bilang, kalau kita nggak resah atau nggak stres itu kita nggak bisa hidup gitu ya. Untuk terkait apa itu depresi, kalau menurut kamu nih, depresi itu penting nggak sih, atau perlu nggak sih kita merasakan depresi? Kalau merasakan depresi saya rasa nggak perlu sih. Kalau depresinya ya. Kalau stres mungkin masih ada manfaatnya, karena aku pernah baca salah satu artikel itu mengatakan kalau ketika anak sudah terbiasa untuk menghadapi stres, maka itu dapat melatih kemampuan berpikir kritisnya, karena secara tidak langsung dia bisa belajar memanage dirinya untuk berdamai dengan keadaan, dan dia juga melatih dirinya sendiri atau pemikirannya untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Jadi seperti itu. Oke, jadi aku nangkepnya ketika seorang mungkin masih usia belia terus dikasih tempaan, mereka akan terbiasa dengan tempaan yang sering ia alami gitu ya. Oke, jadi mungkin dari sisi positif mungkin aku tanyanya. Sisi positifnya dari depresi itu kalau menurut kamu tadi berarti nggak ada? Iya, kalau dari sisi depresi sendiri kalau menurut aku nggak ada. Tapi kalau stres itu masih ada, karena kan ya tadi depresi sama stres itu kan adalah suatu faktor yang berbeda. Jadi kayak gitu. Oke, kalau berbicara mengenai isu yang tadi, yang mengalami depresi adalah seorang siswa karena diolok. Lalu pertanyaanku, bagaimana sih kriteria orang yang seperti apa yang mudah mengalami depresi ini? Oke, membicarakan terkait siapa saja yang bisa mengalami depresi, sebenarnya semua orang itu bisa. Tapi depresi itu lebih rawan dengan orang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan. Biasanya seperti itu. Terus juga ada biasanya pengkonsumsi alkohol itu lebih sering terkena depresi. Dan juga mungkin orang yang memiliki sifat
rendah diri. Jadi dia merasa minder dengan dirinya sendiri. Itu berpotensi mengalami depresi juga. Dan juga ketergantungan sama orang lain. Nah, ketergantungan sama orang lain ini bisa memberikan depresi pada diri seseorang karena dia tidak bisa bebas dalam melakukan segala sesuatu. Mungkin seperti itu. Oke, kalau aku tertarik pada kasus yang kedua terkait orang yang terlalu bergantung kepada orang lain, mereka akan sering mengalami depresi. Berarti aku nyimpulinnya mereka yang terlalu berekspektasi lebih kepada orang lain, mereka akan mudah untuk mengalami depresi ini ya, begitu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena misal gini aja ya, kalau kita membicarakan terkait ekspektasi, tidak hanya terkait faktor ketergantungan terhadap orang lain. Kegagalan itu adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi yang menjadikan kegagalan itu menjadi suatu hal yang tidak biasa karena ekspektasi yang sudah kita bangun dalam pikiran kita. Kita kita sudah mengekspektasikan kalau kita akan berhasil dan lain sebagainya. Dan ternyata kita mengalami kegagalan. Itu yang membuat kegagalan itu menjadi terasa lebih sakit. Dan apalagi kalau kegagalan datang di waktu yang tidak tepat. Nah, makanya kan tadi aku bilang kalau depresi itu biasanya adalah stres yang datang di waktu yang tidak tepat, maka akan mengakibatkan seseorang mengalami depresi. Jadi seperti itu. Menarik nih terkait mengalami stres di waktu yang tidak tepat. Seperti apa sih contohnya kalau kita mengalami stres di waktu yang tepat itu? Mungkin kalau mengalami stres di waktu yang tepat ya, kita bisa mengibaratkan seperti ini. Kita belum memasuki waktu ujian. Nah, tapi kita sudah memikirkan terkait ujian tersebut karena kita sudah menjelang waktu-waktu ujian nih. Nah, itu adalah suatu stres yang menurut aku wajar karena itu adalah kekhawatiran yang timbul akibat aktivitas sehari-hari. Nah, berbeda cerita seperti ini. Semisal ada orang terdekat kita yang meninggal. Itu kan suatu kesedihan, tapi kesedihan yang biasa, belum termasuk depresi. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kita juga gagal untuk lolos ke universitas yang kita inginkan, semisal seperti itu. Maka itu bisa menyebabkan depresi karena kegagalan masuk ke universitas ini tadi datang di waktu yang tidak tepat, sehingga otak kita harus menerima kesedihan yang bertubi-tubi. Jadi seperti itu. Oke, jadi aku nangkepnya gini, kalau seseorang merasakan kehilangan, itu justru mereka tidak mengalami depresi, melainkan lebih depresi ketika ia ditolak dari universitas yang diimpikan, gitu ya? Bukan kayak gitu. Dalam artian gini, itu tadi ketika terjadi satu persatu, maka adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, hanya akan menjadi suatu kesedihan yang biasa. Akan tetapi akan berbeda ketika hal tersebut itu terjadi ketika dalam waktu yang bersamaan. Maka hal ini atau kesedihan ini tadi itu bisa berpotensi menyebabkan seseorang mengalami depresi. Jadi seperti itu. Oke, kalau ngomongin depresi, kalau kita yang mengalami, kita bisa manage atau menguasai depresi itu. Kalau posisinya dibalik, kita yang menemui orang depresi, lalu sikap kita sebagai teman mungkin atau orang terdekatnya, sikap kita itu bagaimana untuk dia? Mungkin menjadi orang teman curhat atau memberikan solusi atau gimana? Oke, ada perbedaan ya ketika kita menghadapi orang yang mengalami stres atau depresi ya. Kalau kepada orang yang laki-laki itu kita lebih cenderung memberikan solusi, karena cowok gak perlu ditenangin. Mereka selalu menggunakan logikanya untuk berpikir. Mereka bilangnya seperti ini: kalau kamu hanya menenangkan saya, maka hal tersebut tidak akan memberikan impact yang lebih kepada saya, karena saya akan tenang sejenak. Akan tetapi masalah yang akan saya hadapi ini suatu saat akan menjadi bom waktu yang sama-sama akan memberikan masalah kepada saya. Sedangkan kalau perempuan itu cenderung mengutamakan rasanya, maka dia harus diberikan ucapan-ucapan yang memberikan ketenangan. Nah, seperti itu. Terus juga kalau kita membicarakan anak kecil, kalau anak kecil itu kita berikan motivasi, itu masih bisa untuk untuk menangani kasus depresinya. Tapi kalau orang dewasa dikasih motivasi untuk menangani kasus depresi, semisal saya pun juga akan mengatakan kamu cuma omong kosong gitu, karena kamu hanya bisa memberikan motivasi dan tidak tahu apa yang sedang saya alami. Jadi seperti itu.
Oke, klasifikasinya itu sudah jelas ya. Dari cewek, cowok dan juga anak kecil dan juga anak dewasa tadi ya. Mungkin remaja gitu, maaf. Kalau mengenai kepribadian, bagaimana cara kita menjadi sebagai teman menghadapi orang yang depresi mungkin memiliki kepribadian ekstrovert dan introvert gitu. Oke, kalau membicarakan kepribadian yang ekstrovert itu cenderung lebih mudah karena dia lebih mau bercerita. Kalau yang introvert, nah biasanya sih orang-orang yang mengalami atau memilih mengakhiri hidupnya itu adalah orang-orang yang introvert. Jadi dia merasa tidak ada orang yang bisa diajak untuk bercerita. Nah, inilah tugasnya kita untuk lebih peka terhadap situasi sosial kita, minimal kepada orang terdekat kita gitu. Apa yang sedang dia alami, bagaimana perubahan emosionalnya dan lain sebagainya, itu kita harus ketahui. Terlebih semisal kalau kita membicarakan anak SD tadi ya, atau mungkin mahasiswa, itu kan masih dalam naungan orang tua. Nah, seharusnya minimal orang tuanya tahulah bagaimana perubahan anaknya gitu. Jadi seperti itu. Oke, menarik. Aku mau menanggapi terkait cara mengatasi depresi dari seorang introvert ya. Kalau aku baca di sebuah artikel, mereka yang cenderung introvert akan mengurangi rasa depresinya melalui sebuah tulisan gitu. Kan karena katanya kalau seorang yang introvert akan memilih menulis atau menciptakan sebuah karya ketika mereka merasakan patah hati gitu. Kalau menurut kamu itu worth it gak sih? Memang salah satu cara untuk mengurangi depresi atau tingkat stres itu bisa digunakan dengan cara menulis. Entah menulis diary, menulis puisi, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang memilih untuk menyendiri, sekedar healing lah kalau kata anak-anak sekarang kan, healing sendirian atau apa ya namanya, me time ya, me time kan. Nah namanya itu dengan me time untuk meredakan depresinya atau stresnya. Akan tetapi kalau kita membicarakan hal tersebut atau menyendiri ini tadi, itu menjadi suatu hal yang problematik gitu. Problematiknya gimana? Iya, kalau dia menyendiri akhirnya dia bisa healing dan selesai. Bisa juga dia menyendiri menyiapkan alat untuk bunuh diri, kan kita nggak tahu juga. Nah, hal seperti ini yang jadi satu masalah gitu. Oke, menarik ya. Berarti bagaimana cara kita untuk keluar dari rasa depresi itu kita memiliki caranya masing-masing sesuai dari kepribadian kita, bagaimana budaya kita untuk menanggapi suatu masalah dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut kamu untuk solusi mereka yang merasakan depresi, bagaimana sih caranya mereka bisa menguasai depresi ini supaya mereka bisa bertahan, minimal bertahan untuk mencari alasan motivasi untuk hidup gitu. Ada banyak cara ya terkait bagaimana kita mengafirmasi rasa sakit yang ada dalam diri kita. Budaya Indonesia sendiri sudah menjelaskan kalau kita harus bersifat atau bersikap legowo atau lapang dada terhadap situasi apa yang sedang kita hadapi. Di barat ada beberapa pemikir seperti Nietzsche yang berusaha mengafirmasi semua masalah kehidupannya dengan satu kata, yaitu fatum brutum amor fati, bahwa segala masalah harus diterima dan dinikmati untuk menjalankannya. Nah itu untungnya Nietzsche bukan orang Jawa ya. Kalau Nietzsche orang Jawa bukan fatum brutum amor fati, fatum brutum nerimo ing pandum kan gitu. Juga ada Albert Camus yang dia mengatakan kalau ya hidup itu memang paradoks gitu, dan kita harus menjalani hal tersebut dengan lapang dada. Tapi bukan berarti kita pasrah dengan apa yang namanya kehidupan ya. Kita juga harus berusaha merangkak seperti itu, merangkak, memanjat atau apalah bahasanya ya kan gitu. Ada juga pemikiran stoik yang berusaha berdamai dengan kehidupan. Akan tetapi menurut saya juga anak-anak zaman sekarang itu kalau membicarakan terkait stoik, itu mereka hanya terjebak pada kepasrahan diri dalam menghadapi kehidupan tanpa adanya usaha-usaha ini tadi. Dan ini adalah suatu kesalahan karena bukan merupakan ajaran dari stoik itu sendiri. Oke, jadi dikasih solusi langsung dari
kutipan para filsuf gitu tadi. Aku jadi tertarik untuk menanyakan, katanya kamu nggak pernah depresi tapi pernah stres, dan juga mungkin punya cerita atau pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman nih terkait cerita kegagalan dan juga bisa keluar dari rasa stres yang dialami itu. Kalau kegagalan, banyak kegagalan dalam hidup ya. Mulai dari gagal perlombaan, dalam perlombaan itu sering. Nilai yang anjlok juga pernah dialami. Situasi seperti apa ya? Gagal dalam cinta juga sering. Apa lagi ya? Ini waktu aku kecil itu kedua orang tua kan udah nggak ada lebih dulu. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang bisa memberikan stres kepada diri saya sendiri. Akan tetapi saya ngambil yang ini aja ya. Di waktu kecil orang tua saya udah nggak ada. Ya nggak kecil-kecil amat sih, MTS lah. Udah dalam setingkat SMP. Saya cuma berpikir kayak gini, kehidupan saya itu nggak cukup sampai di sini. Jadi saya nggak bisa terus-terusan untuk bersedih, sehingga saya harus melakukan hal lain yang bisa memberikan impact positif kepada saya. Dan saat itu saya mulai bergabung ke beberapa ekstrakurikuler dengan mengikuti salah satu olahraga, dimana di sana saya juga mengalami kegagalan dalam perlombaan sampai 3 kali berturut-turut, baru yang keempat saya bisa juara. Nah, saya tetap menekuni bidang ini sampai ketika SMA dan juga kuliah saya mendapatkan beasiswa untuk masuk kuliah. Jadi dalam artian apa? Stres kita itu yang bisa memanajemen dan mencari jalan keluarnya adalah diri kita sendiri. Akan tetapi kalau kita memerlukan bantuan orang lain untuk memberikan solusi, itu nggak masalah juga gitu. Akan tetapi bagaimana hasil dari solusi ini tadi tergantung kepada kita gitu. Solusi bisa jadi efektif karena kita juga mau bergerak, tapi solusi juga bisa jadi nggak efektif karena kita nggak mau melakukan hal tersebut gitu. Oke, jadi kalau nyeritain kegagalan setiap orang pasti mengalami ya. Karena kalau ngomongin kehidupan tidak ada yang mulus. Jalan saja kadang masih ada yang bolong gitu ya. Oke, mungkin untuk quotes dari Simfoni episode 8 dari kamu apa? Kalau quotes mungkin nanti dulu ya. Ada pesan juga sih kalau untuk teman-teman yang berusaha menghadapi depresi atau stres itu. Pandji Pragiwaksono itu pernah membuat konten di channelnya, itu namanya push up mental. Nah, push up mental ini kita perlukan karena gini, perspektif orang sekarang atau persepsinya itu berbeda. Orang pada saat sekarang ini mereka itu cenderung hidup hanya untuk bekerja. Nah itu loh maksudnya, hidup hanya untuk bekerja. Mereka berfokus kepada pendapatan nilai, value, profitabilitas dan lain sebagainya. Padahal hidup itu tidak hanya untuk itu gitu. Kita bekerja untuk merasakan apa yang namanya hidup. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya push up mental. Dimana push up mental ini kita membiasakan diri kita dengan berbagai kegagalan, sehingga kita bisa berusaha untuk keluar atau memanage stres kita itu tadi. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari hal tersebut dan bagaimana caranya kita mendapatkan pengalaman kegagalan ini? Kalau kata Pandji Pragiwaksono, kita harus sering-sering mencoba hal baru. Karena mencoba hal baru akan memberikan potensi besar kepada kita untuk mengalami kegagalan. Sehingga dari sana kita bisa belajar untuk memanajemen stres dan memanajemen problem solving atau cara keluar dari masalah kita tersebut. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk quotes-nya ya mungkin saya mengutip dari Nietzsche aja, Fatum brutum amor fati gitu. Jadi apa yang terjadi pada kehidupan kita harus kita terima dan kita nikmati dalam menjalankannya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk pasangan saya yang sudah menjelaskan dari menit awal sampai akhir. Aku juga minta satu lagi nih. Kan kalau biasanya yang promoin YouTube aku nih. Kalau sekarang gantian gimana? Gak apa-apa. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena bertambahnya
pengetahuan kalian akan memberikan potensi yang besar bagi kita untuk masuk surga. Mungkin seperti itu. Oke, menarik untuk topik kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian. Untuk mungkin kalau kami ada salah kata dan juga ada salah terkait penggunaan bahasa, kami minta maaf. Sekian dari kami. Saya Mele Wulandari dan juga Ciao. pamit undur diri dan see you next video.